Halo teman-teman semua, apa kabar? Di bahasan kita kali ini, kita mau ngobrolin sesuatu yang seru banget nih. Gimana sih caranya jadi anak yang hebat, anak yang disayang semua orang, atau kalau dalam agama kita disebutnya anak soleh? Ini tuh bukan cuma sekedar jadi anak baik loh, tapi jadi anak yang super keren, baik di mata Allah maupun di mata teman-teman. Udah siap buat petualangan seru ini? Yuk kita mulai! Kamu pernah penasaran nggak, apa sih rahasianya anak-anak yang kelihatannya asyik, baik, dan punya banyak teman? Nah, kali ini kita akan bongkar 3 rahasia besar yang bisa langsung kamu coba. Anggap aja ini seperti misi kita buat nemuin 3 kunci emas untuk jadi anak hebat. Oke, kita langsung masuk ke rahasia yang pertama. Ini adalah kunci paling dasar. Bisa dibilang ini kunci ajaib yang bisa membuka pintu pertemanan dan kasih sayang. Sesuatu yang sering banget kita ucapkan, tapi mungkin kita belum sadar kalau kekuatannya itu luar biasa. Yap, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba deh kita lihat artinya. Ini bukan sekedar ucapan halo biasa loh. Waktu kita bilang ini, kita itu lagi ngasih doa yang super lengkap. Semoga kamu selamat, semoga kamu disayang Allah, dan semoga hidupmu penuh berkah. Keren banget kan? Jadi, coba dibayangin, setiap kali kamu ngucapin salam, kamu itu sebenarnya lagi ngasih kado. Sebuah kado doa terbaik buat teman kamu, guru, atau orang tua. Kado yang gak keetan mata, tapi bisa langsung bikin hati jadi hangat dan senang. Dan ternyata ada adabnya juga loh, biar ucapan salam kita makin keren dan sopan. Gampangnya gini, yang posisinya lebih aktif atau lebih mudah, itu yang duluan menyapa. Misalnya, yang naik sepeda menyapa yang jalan kaki. Atau kita yang lebih muda menyapa yang lebih tua. Ini nunjukin kalau kita punya rasa hormat. Terus, apa untungnya buat kita? Wah, banyak banget. Mengucap salam itu seperti penghapus ajaib, bisa menghilangkan rasa benci atau sombong. Bisa jadi lem super kuat yang bikin persaudaraan kita makin erat. Dan yang paling penting, setiap satu salam yang kita ucapin, itu jadi tabungan pahala kebaikan buat kita. Asyik kan? Oke, kunci pertama udah kita pegang. Sekarang, kita lanjut ke rahasia kedua. Sebuah kekuatan super yang sebenarnya kita semua punya. Kekuatan ini ada di tangan kita. Ya, betul. Kekuatan untuk menolong sesama. Eits, tapi tunggu dulu. Ternyata nih, menolong itu juga ada aturannya. Nggak semua bantuan itu baik loh. Coba kita lihat perbedaannya. Kita itu harus jadi pahlawan untuk kebaikan. Bantu teman yang jatuh. Keren banget. Bantu ibu di rumah. Itu super. Nah, tapi kalau bantu teman nyontek pas ujian atau bantu dia bohong, wah, itu sih bukan menolong namanya. Itu malah menjerumuskan. Jadi, kita harus jadi pahlawan yang cerdas ya. Dan ini nih, alasan paling kuat kenapa kita harus suka menolong. Setiap bantuan, sekecil apapun yang kita kasih ke orang lain, itu semua dicatat sama Allah. Dan sebagai balasannya, Allah berjanji akan menolong kita nanti di saat kita benar-benar butuh pertolongannya. Sebuah janji yang luar biasa kan? 2 kunci sudah kita pegang. Sekarang, kita masuk ke kunci terakhir dan mungkin yang paling penting dari semuanya. Kunci ini ada di dalam diri kita, di dalam hati kita. Rahasia ketiga adalah punya hati yang selalu jujur. Nah, lawan dari jujur itu adalah sifat yang harus kita hindari sejauh-jauhnya. Namanya munafik. Apa sih itu? Gampangnya gini, munafik itu kalau omongan sama isi hatinya beda. Di depan kita bilangnya baik, di belakang malah ngomongin yang jelek-jelek. Sifat yang seperti ini sangat-sangat dibenci oleh Allah. Terus, gimana caranya kita bisa waspada sama sifat ini? Ternyata, Nabi Muhammad udah kasih tahu kita ada 3 tanda utamanya. Yuk kita lihat satu persatu, biar kita bisa menghindarinya. Nah, ini dia 3 tandanya. Pertama, kalau ngomong, suka bohong. Kedua, kalau bikin janji, gampang banget diingkari atau dilupakan. Dan yang ketiga, kalau dikasih kepercayaan, misalnya dititipin rahasia atau barang, dia malah berkhianat. Kita harus benar-benar jauhi ketiga sifat ini ya. Jadi gimana dong caranya biar kita jadi anak yang jujur dan dipercaya? Simple kok. Pertama, biasakan selalu ngomong apa adanya, walaupun kadang rasanya sulit. Kedua, sebelum gampang bilang janji, pikirin dulu, kira-kira aku sanggup nggak ya nepatinnya? Ketiga, kalau teman curhat atau nitip sesuatu, jaga kepercayaan itu baik-baik. Itu namanya amanah. Oke, 3 rahasia sudah kita bongkar semua. Mengucap salam, suka menolong, dan selalu jujur. Tapi, rahasia ini nggak akan jadi kekuatan super kalau cuma kita simpan di kepala. Kekuatannya baru keluar kalau kita lakukan. Jadi, gimana kalau kita coba sekarang juga? Nah, ini dia contekan praktisnya buat kita setiap hari. Coba kita lihat bareng-bareng. Pas mau berangkat sekolah, jangan lupa pamitan dan minta doa orang tua.
Ketemu teman di jalan, langsung aja sapa dengan ceria dan kasih hadiah salam. Lagi nelpon, ucapin salam dulu. Kalau lihat teman butuh bantuan, nggak usah nunggu. Langsung aja keluarkan kekuatan supermu tanpa mikirin imbalan. Gampang kan? Semua rahasia tadi ternyata bisa kita lakuin setiap hari. Jadi, setelah kita tahu 3 rahasia hebat ini, sekarang pertanyaannya buat kamu. Kebaikan mana yang mau kamu coba pertama kali hari ini? Mungkin menyapa Bapak Satpam sekolah dengan salam yang paling semangat, atau bantu adik membereskan mainannya. Pilihannya ada di tanganmu. Yuk, mulai dari satu kebaikan kecil, sekarang juga. Karena jadi anak soleh itu dimulai dari satu langkah kecil.